إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Teman-teman peserta diskusi profetik yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam diskusi pekanan profetik Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada yang insya Allah pada sore hari ini kita akan dibersamai oleh beliau Mas Fajri. Beliau adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Mungkin sebelum kita mulai, teman-teman boleh mengisi tempat yang kosong dulu di tengah, barangkali supaya blocking Mas Fajri dalam menyampaikan materi tidak terlalu jauh melebar. Ini agak samping sini Mas, Silakan, Mas. pindah ke sini aja biar lebih enak. Mari teman-teman, sore hari ini kita akan berdiskusi seputar Islam dan ilmu hukum. Dalam hal ini Mas Fajri sudah mempersiapkan materi yang sudah barangkali teman-teman semua pegang. Mas Fajri dengan serius mempersiapkan materi yang ingin beliau sampaikan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan kepada Mas Fajri. Waktu dan tempat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pihak Takmir yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan mengundang saya ke sini, dan juga terutama saya juga banyak berterima kasih kepada teman-teman yang hadir. Ya, mayoritas dari kita yang nerobos hujan badai untuk yang nggak tahu kalau badainya ya, cuma paling nggak hujan untuk mencapai sini. Saya dari Fakultas Hukum ke sini aja kehujanan, apalagi yang ada teman-teman dari UI pasti kehujanan, dan yang lain juga mungkin kelihatan jejak-jejak basah di bajunya walaupun sekarang sudah agak reda. Saya pengen tanya dulu yang latar belakangnya Fakultas Hukum siapa aja? 3, 4. Oke. Dari UI, dulunya UI ya? UGM. Angkatan berapa Mas? 19. Oke. HI-nya ngambil kelas siapa? HI yang ambil kelas siapa? Iya. Pak Hari. Oke, siap. Kalau Denny nggak akan saya tanya. Kalau Mbaknya dari? Dari mana? UIN. Oke. S1, S2? Oke. Oke. Ya alhamdulillah paling nggak ada sebahagian yang sebagian dari disiplin ilmu hukum. Nah ini ada teman-teman lain. Kalau yang lain dari jurusan apa aja nih? Ini maaf Mas yang paling depan nih. FEB. Oh tetangga. Kalau yang lain Mas yang sebelah situ? Teknik. Kalau Arwin tahu. Kalau Najmi orang filsafat. Masnya yang satu lagi? Dari teknik juga. Mbaknya yang ujung? FTP. Oke. Ya. Ini banyak beraneka ragam. Nah, hukum itu adalah sesuatu yang kira-kira kita semua sebenarnya terdampak. Dan apalagi kalau kita bicara tentang hukum, biasanya yang paling santer di media itu adalah ketika kita bicara tentang syariah, negara syariah, terus khilafah, terus NKRI harga mati, ya begitu-begitulah. Gitu. Yang sampai yang paling baru nih ada isu salam Pancasila. Orang aneh-aneh aja kalau bikin perkara ya. Nah, insya Allah
dalam pertemuan kali ini saya akan sharing sedikit salah satu permasalahan yang kami alami di Fakultas Hukum, dan terus terang ini saya belum banyak ketemu kolega-kolega saya yang merasakan adanya masalah yang sama. Sebagian itu ketika saya tanyakan baru oke, iya sih ada masalah, kayak baru ngeh gitu. Sebagian lainnya malah resisten, ngerasa tidak ada masalah. Tapi ya ini mungkin khususnya teman-teman yang Fakultas Hukum mungkin nanti bisa cerita, apalagi mungkin kalau teman-teman dari UI dan dari UIN. UIN-nya Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, jurusannya ilmu hukum. Syariahnya. Oh, hukum keluarga Islam. Oke. Mungkin nanti bisa membagi sedikit pengalamannya biar saya tahu juga. Nah, jadi begini. Jadi untuk ngerti masalahnya ini saya perlu cerita agak muter sedikit dulu. Lanjut dulu ya. Nah lu. Ini kayaknya agak rewel slide-nya. Oke. Pertama, ini sebenarnya semua di makalahnya itu ada. Tapi ini sambil kita diskusi sedikit aja. Jadi ini saya akan mulai sedikit dengan sebuah cerita. Ini kisah nyata ketika saya dulu tes seleksi dosen. Jadi saat itu salah satu tes kami itu adalah kami diminta membuat paper, lalu kami presentasikan itu di depan sebuah panel yang isinya guru besar dan senior-senior kampus lah intinya. Gitu. Nah, waktu itu saya membuat sebuah paper tentang studi perbandingan hukum perang dalam hukum internasional, hukum humaniter internasional dibandingkan dengan hukum perang dalam Islam. Itu saya bandingkan dua itu. Ada salah satu, ini kalau Denny udah ngerti ceritanya ini, saya udah entah berapa kali saya cerita di majelis lain. Jadi ketika setelah saya presentasikan, ada salah satu dosen kami belum terlalu senior tapi junior juga enggak. Dia itu bertanya seperti ini, Anda ini apa bisa melakukan perbandingan antara ajaran Islam tentang perang dengan hukum internasional? Emang bisa dibandingkan? Satunya hukum, satunya agama, emang bisa dibandingkan? Emang ini apple to apple? Terus terang saya waktu saya ditanya seperti itu, saya nggak bisa langsung jawab. Bukannya karena nggak tahu jawabannya, tapi ini kok saya dapat pertanyaan seperti ini dari orang yang berpendidikan sangat tinggi. Beliau ini S2, S3-nya di negara nun jauh di sana yang termasuk salah satu kampus yang mungkin yang bukan yang top dunia banget, cuman yang mendekati topnya lah. Kaget saya kok ditanyakan seperti itu. Sebenarnya ya, kalau mau dibahas, yang orang berdebat hukum atau bukan itu hukum internasional. Itu panjang ceritanya. Kalau buat teman-teman yang non hukum mungkin nggak tahu, itu terlalu panjang ceritanya. Tapi dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang mempertanyakan hukum Islam itu ada hukumnya atau enggak. Nggak pernah ada yang mempertanyakan seperti itu. Tapi kok saya dapat pertanyaan seperti itu. Nah, itu adalah gejala dari sebuah penyakit. Gitu. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas. Nah, jadi di bagian pertama ini saya mungkin mau cerita sedikit tentang Islam, hukum, dan ilmu hukum supaya kira-kira teman-teman bisa, apalagi yang non hukum tuh kira-kira bisa ngerti kayak sebenarnya apa yang lagi saya bahas. Nah, pertama, Islam dan hukum itu hubungannya sebenarnya sangat-sangat erat. Ya banyak orang yang yang mengatakan ya saya Muslim tapi saya tidak mau mengakui hukum Islam gitu loh. Muslim tapi anti syariah, ya macam-macam seperti itulah. Padahal hubungan antara Islam dan hukum itu sangat erat. Misalnya ya bagaimana istilah agama dalam bahasa Arab itu kan din, yang mana turunan dari din itu ada macam-macam makna turunan semantiknya, antara lain ya undang-undang, hukum itu salah satu turunan makna yang nggak bisa lepas dari istilah agama atau din. Itu pertama. Lalu kita punya
banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang hukum. Ada kira-kira ada dua macam. Satu, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya berhukum dengan yang diturunkan oleh Allah. Banyak ayatnya. Antara lain yang biasa kita sebutkan, misalnya Al-Maidah ayat 44, 45, 47, 50 dan lain-lain. Gitu. Lalu ada ayat-ayat lain yang ngasih hukumnya. Kayak mengatakan dalilnya kisos, atau misalnya menjelaskan tentang waris, aturan-aturannya ada. Jadi intinya antara Islam dan hukum itu tidak bisa dilepaskan, gitu, satu sama lain ya. Nah di sini kita bukan akan berbicara apakah kita harus Indonesia ganti syariah, itu bukan itu poinnya, bukan itu poinnya akan saya bahas insya Allah. Nah cuma yang pengen saya bahas itu begini. Jadi ternyata dalam khasanah Islam kan walaupun banyak dalil-dalil yang langsung memberikan hukum terkait suatu masalah secara tegas, kayak masalah potong tangan, masalah rajam, waris, nikah dan lain-lain itu kan ya ada banyak. Tapi kalau dari keseluruhan korpus Al-Quran dan Sunnah itu ternyata minoritas gitu. Para ulama berbeda pendapat tentang sebenarnya misalnya Quran doang nih, ayat ahkam itu ada berapa? Ulama beda pendapat karena mereka punya perbedaan klasifikasi apa sih yang dimaksud dengan ayat ahkam. Tapi dia itu ya antara cuma 2,5% sampai sekitar 10% kalau nggak salah perbedaan-perbedaannya gitulah. Menghitung berapa jumlah ayat Al-Quran dibandingkan jumlah ayat yang ahkamnya. Intinya minoritas. Hadis juga sama. Walaupun ya tergantung baca kita hadis yang mana ya. Kalau misalnya yang kalian baca Jami' At-Tirmizi atau Sunan Abi Dawud, itu full hukum isinya karena memang Imam Abu Isa At-Tirmizi dan Imam Abu Dawud itu memang ngumpulin dalil hukum gitu. Emang tujuannya begitu, jadi pastilah isinya hukum semua gitu. Nah ternyata nggak semuanya. Jadi kayak di satu sisi kita tuh harus melakukan semua hal dengan tuntunan syariat, tapi di sisi lain ayat ahkam itu kan nggak banyak. Dalil ahkam tuh banyak, nggak banyak, as in bukan mayoritas gitu. Sehingga disitulah perlu adanya ijtihad dan produknya adalah fikih gitu. Produknya adalah fikih. Nah jadi ijtihad ini prinsipnya kan adalah kita ya definisi menurut ulama tuh macam-macam. Cuma intinya gimana caranya kita menerapkan Al-Quran dan Sunnah untuk hal-hal yang tidak tegas diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Kan simpelnya begitu. Nah, gimana caranya ngelakuin ijtihad? Nah, itu ada sebuah disiplin ilmunya, yaitu usulul fiqh. Nah, ya jadi saya lebih suka menyebutnya kalau usulul fiqh itu terminologi dalam ilmu syariatnya, ilmu agamanya. Tapi kalau mungkin terminologi yang akan paling dekat dengan bahasa Indonesia, dan saya memilih terminologi ini dengan hati-hati karena nanti akan relevan dengan bahasan kita, yaitu ilmu hukum Islam. Jadi bukan hukum Islamnya ya. Kalau fikih itu kan aturannya kayak apa yang halal, apa yang haram, wajib dan lain-lain. Ini kita bicara tentang ilmu hukumnya. Nah kalau definisinya usulul fiqh, saya pilih salah satu definisinya sebagaimana tertulis di depan. Tapi simpelnya nanti ilmu usul fikih itu yang dipelajari itu ya termasuk ya begini. Satu, yang siapa sih al-hakim, yang buat hukumnya siapa? Terus yang dibebankan hukum itu siapa? Atau soal buat teman-teman yang baru datang, berapa yang anak hukum kalau boleh tahu? Oh banyak yang bukan anak hukum. Oke, no problem. Intinya kita ada bahasan siapa sih yang dikenai hukum gitu. Siapa kalau bahasa orang hukum, subjek hukum. Terus sumber-sumber hukum apa saja, terus tujuan-tujuan hukum apa saja, dan itu ada macam-macam lagi, banyak cakupannya seperti itu. Oke, jadi yang pengen saya soroti itu adalah ilmu hukumnya ini, atau dengan bahasa lain itu kan kalau hukum itu aturan-aturannya. Kalau
ilmu hukum itu adalah di mana kita nyari aturannya dari mana, nerapinnya ke siapa, cara nerapinnya gimana, cara ngertiinnya gimana, cara menafsirkannya gimana, kira-kira seperti itu. Oke? Jadi tentang hukumnya. Nah, ini penting sekali. Nah, sedikit yang simple tentang perkembangan usulul fiqh itu gini. Di awal sekali ketika saya ngomong awal itu maksudnya sebelum Imam Al-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Itu bukannya usul fikih itu nggak ada secara ilmu, tapi ketika orang beristihad, ulama-ulama sebelum beliau termasuk para sahabat, tabi'in dan lain-lain, mereka ya punya kaidah-kaidah ini, cuman nggak dirumuskan menjadi sebuah disiplin ilmu sendiri, gitu loh. Nah, baru Imam Al-Syafi'i itu yang beliau wafat 204 Hijriah atau 820 Masehi. Ini ada pentingnya kenapa saya sebut Imam Syafi'i dan tanggal meninggalnya. Nah, baru ilmu itu menjadi ilmu usul fikih dijadikan disiplin ilmu sendiri yang sistematik. Ada bukunya gitu. Dan baru setelah itu banyak ulama-ulama lain yang mulai merumuskan usul fikih di mazhabnya masing-masing, mengembangkannya lebih lanjut, sehingga kalau kita bicara mazhab Syafi'i aja kan nggak berhenti di ar-risalah, kan makin banyak kitab-kitab usul fikih, terus makin berkembang, terus masuk ke zaman Imam Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, terus masuk ke Imam Al-Syatibi, zaman sekarang mulai ada macam-macam lah, ada Yasir Auda, ada Syekh Yusuf Al-Qardawi dan lain-lain. Bahkan ilmu usul fikih ini saking besarnya ini sebagai disiplin ilmu sendiri ya. Di Madinah University, terus di Al-Azhar, terus di Yaman, ini yang saya tanya baru tiga negara itulah, Yaman, Saudi sama Mesir, khususnya Al-Azhar, itu sampai ada jurusannya sendiri usul fikih, beda sama fikih. S3 sama, usul fikih terpisah dari fikih. Walaupun fikih sama usul fikih ya kadang-kadang susah ya untuk memisahkan antara keduanya ya. Tapi kalau sampai ada jurusannya sendiri, kita bicara masalah penekanan. Jadi bayangkan betapa banyak karya-karya ilmiah dan perkembangan ilmu dalam bidang usul fikih, gitu. Bagaimana memahami dan menempatkan hukum, bagaimana menerapkannya dan lain-lain, gitu. Jadi begitu pesatnya dia berkembang sampai dengan sekarang, gitu. Sampai ada jurusannya sendiri. Di Fakultas Hukum nggak ada jurusan yang khusus tentang itu. Oke, programnya memang namanya ilmu hukum. Programnya namanya ilmu hukum. Tapi lihat aja berapa banyak, coba kalian cari, khususnya teman-teman Fakultas Hukum, cari di perpustakaan kalian, berapa banyak yang tesis disertasinya itu tentang teori hukum, tentang ilmu hukumnya. Pasti dia bahas tentang hukum. Walaupun bukannya dia tidak mungkin pakai teori hukum, pasti gitu. Karena kalau nggak pakai teori hukum, ya alatnya apa gitu loh untuk mengkaji hukumnya pasti. Cuman meneliti tentang teorinya itu sendiri jarang, walaupun namanya ilmu hukum, gitu. Bukannya saya mau bilang tidak ada penelitian tentang teori hukum, banyak. Tapi maksudnya bagaimana dia diperlakukan dalam perkembangan ilmu hukum secara umum, itu tidak sebagaimana dalam khazanah Islam itu berbicara tentang usul fikih dan memperlakukan usul fikih. Perlakuannya beda, dan kalau saya pribadi saya tidak merasa, belum meneliti secara khusus, cuman saya tidak bisa saya mungkin bisa mengatakan bahwa jangan-jangan usul fikih berkembang jauh lebih pesat dan jauh lebih dalam dibandingkan teori-teori hukum yang lain, gitu. Nah, apa alasannya saya menceritakan seperti itu? Nah, sekarang jadi yang tadi itu ya disimpan dulu dalam benak kita. Kita masuk ke bahasan yang lain.
Islam di Indonesia. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, atau sebenarnya zaman itu belum ada Indonesia ya, adanya ya Nusantara, ada kerajaan-kerajaan dan lain-lain. Islamisasi terjadi. Islamisasi itu ya baik budayanya, ya, jadi dia mempengaruhi banyak budaya, mempengaruhi bahasa, khususnya bahasa Melayu. Saya nggak tahu kalau bahasa lain ya, saya nggak tahu kalau bahasa lain. Tapi kalau bahasa Melayu dia memang sangat terislamisasi, gitu. Jadi ada banyak sekali bahasa istilah-istilah Arab yang terserap ke dalam bahasa Melayu. Tapi yang terpenting hukum yang dalam bahasan kita. Banyak kerajaan-kerajaan atau wilayah-wilayah yang mereka tuh menerapkan syariat Islam. Yang kalau di makalah yang kalian udah dikasih itu, di sana saya mengutip satu Aceh. Itu udah dari lama banget. Ada Aceh. Nomor 2 itu kita ada Sumatera Barat, Bumi Minang. Itu saya ngutip di sana, saya ngutip kayak ulasan tentang Tuanku Imam Bonjol dan bagaimana hukum yang berlaku saat itu. Ketiga, ini kerajaan-kerajaan di Jawa, Demak, itu pakai. Walaupun kalau mau dikaji itu ya ada masalah lah mungkin dalam penerapannya, ada masalah gitu. Cuman intinya ya siapa sih yang sempurna gitulah ibaratnya. Mungkin walaupun nggak full, tapi intinya Indonesia itu tidak asing dengan syariat Islam. Nah, cuma ketika datang zaman penjajahan, salah satu hal yang mereka lakukan itu adalah mereduksi syariat Islam. Jadi kayak sebelum penjajah datang tuh 2 hukum yang ada di masyarakat, hukum Islam dan hukum adat. Ada yang memasukkan Islam ke dalam kategori hukum adat, tapi kalau mau dikategorikan seperti itu tuh jadi agak membingungkan sih. Jadi agak membingungkan. Karena adat itu kan ya dia berlaku secara hidup di masyarakat. Nah, masalahnya kalau pemerintahan berdasarkan syariat Islam, kan dia jadi hukum positif juga tuh. Jadi kayak gimana caranya dia adat sekaligus positif tuh kayak agak, buat orang-orang hukum nih ya mereka mungkin insya Allah paham kayak betapa itu mungkin agak aneh lah kalau membayangkan seperti itu. Nah, akhirnya di era kolonial itu benar-benar digerus itu hukum-hukum yang berlaku tuh. Jadi benar-benar hanya hukum yang hukum keluarga kayak gitu-gitu aja lah, yang unyu-unyu aja gitu loh, waris mungkin. Tapi kalau kayak pidana dan lain-lain itu nggak dipakai, diganti sama hukum kolonial gitu. Dan ini lumayan lama, tapi secara nilai-nilai itu di dalam masyarakat ya nilai-nilai Islam itu tetap lah gitu loh, banyak yang tetap dipercayai dan lain sebagainya gitu. Nah, baru pasca kemerdekaan itu baru ada peluang untuk dalam tanda kutip Islamisasi. Jadi banyak unsur-unsur Islam itu mulai masuk, mulai dari Pancasila, yaitu ceritanya panjang lah, dan ya saya yakin mungkin teman-teman udah familiar dengan perdebatannya tentang Pancasila. Dan kalau mau dibawa-bawa ya, konon katanya dalam perdebatan konstituante salah satu alternatifnya itu adalah negara syariat gitu. Makanya kan ada salah satu versi yang mengatakan bahwa konstituante itu dibubarkan tuh bukan karena mereka nggak berhasil, tapi mereka udah hampir setuju dengan syariat Islam dan katanya nggak setuju, ada pihak-pihak yang tidak setuju tapi mereka punya kekuatan, katanya seperti itu. Tapi saya nggak tahu validitas dari versi ini tuh ini valid apa enggak. Cuman intinya pengaruh syariat Islam itu sangat besar di sana. Lalu walaupun kemudian di era Soeharto itu ada represi terhadap Islam, dan kayaknya semua agama-agama sebenarnya ya di zaman itu ya. Tapi kemudian mulai makin banyak hukum-hukum yang dari Islam. Misalnya dibuat pengadilan agama. Nah, pengadilannya pengadilan agama, bukan ngomong pengadilan Islam, tapi dia khusus untuk Islam gitu. Khusus untuk Islam saja. Untuk intinya gampangnya ya, itu untuk hukum keluarga Islam, hukum harta kekayaan dalam Islam, atau sengketa syariah. Tapi nggak bisa buat pidana syariah gitu. Jadi memang terbatas banget fungsinya. Lalu ada banyak lagi yang lain kayak undang-undang pengelolaan zakat,
ada kompilasi hukum Islam, walaupun kompilasi hukum Islam itu KHI, dia itu nggak murni ngambil dari fikih. Dia itu campur-campur antara fikih mazhab Syafi'i, campur dengan sedikit dari mazhab Hanafi, sama hukum adat. Katanya seperti itu. Konon katanya Prof Musdah Mulia bikin draft tandingan, tapi nggak diterima, gitu. Yang itu masuk perspektif gender, tapi yang gender ala sekuler, walaupun ada balutan Islamnya, tapi ya itu nggak diterima. Konon katanya seperti itu. Saya belum ngecek secara langsung. Dan yang paling jelas tuh ini ya Aceh ya. Aceh itu dia memberlakukan syariat walaupun dengan sangat terbatas. Tapi ya mungkin itulah yang paling dekat dengan syariat secara formal di Indonesia itu di Aceh. Lalu ini juga kan ada perda-perda yang bernafaskan syariah, walaupun bukan perda syariah misalnya, kan kayak gitu. Jadi mulai ada yang seperti itu. Jadi poin saya dalam membahas di sini ini baru hukumnya kita bahas, hukumnya. Sistem hukum Indonesia, alhamdulillah pasca kemerdekaan para alim ulama itu banyak bekerja sama sehingga kita punya sistem negara, ideologi negara, dan juga hukum-hukum yang dia itu ada yang Islam emang diformalisasi, yaitu kayak wakaf dan lain-lain, perkawinan. Ada juga yang sebenarnya secara pasalnya sendiri tuh nggak bilang dia itu dari Islam, tapi dia itu ya baunya tuh bau Islam. Misalnya pidana penistaan agama, gitu. Misalnya itu. Walaupun orang mungkin bisa memperdebatkan bahwa sebenarnya ini pengaruh Eropa juga. Eropa dulu kan juga ada larangan penistaan agama, blasphemy laws itu sebenarnya ada, gitu. Cuman ya intinya berbau agama, dan karena kita mayoritas ya kita juga menginginkan hal yang sama, gitu. Nah itu adalah hukumnya. Bagaimana dengan ilmu hukumnya? Nah para aparat hukum, akademisi hukum, ya kayak hakim dan lain-lain, ketika mereka memahami hukum, menafsirkan hukum, itu kan mereka menggunakan ilmu hukum. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari fakultas hukum, gitu. Insya Allah kita nggak ada hakim-hakim yang lulusannya kebidanan, itu nggak ada, gitu. Kecuali dia kuliah double, gitu loh. Nah, dan ketika itu ternyata mungkin ada yang menarik di sana. Ketika para alim ulama mereka aktif membangun negara ini, struktur hukum negara ini, ketika mereka pulang untuk ngajarnya di mana? Ini hipotesis. Saya belum meneliti secara keseluruhan, cuman paling nggak pelajaran dari sejarah Fakultas Hukum UGM dari sedikit yang saya ketahui, nampaknya seperti itu. Jadi ketika para ulama pulang untuk ngajar, mereka pulangnya ke pesantrennya. Mereka kemudian bikin UIN, dulu IAIN. Terus mereka bikin sekolah tinggi agama. Tapi fakultas hukum siapa yang pegang? Meister lulusan Belanda. Belajar nggak mereka hukum Islam? Nah, itu problem kita. Sebenarnya kalau kita mau membahas keseluruhan kurikulum ilmu hukum, sarjana ilmu hukum, itu agak susah ya, karena 144 SKS kayaknya kalau kita bahas semua tuh teler kita, gitu. Cuma makanya saya lebih suka mungkin kita bahas ini aja, mata kuliah pengantar ilmu hukum, karena disitulah kita belajar. Nih Denny bosen ini. Nah, disitulah kita belajar hukum tuh apa sih? Terus apa sih norma hukum? Apa sih norma hukum? Atau norma itu apa sih? Ada berapa macam norma hukum itu yang mana? Terus kita belajar sumber-sumber hukum, kita belajar subjek-subjek hukum. Mirip ya, kurang lebih ya dengan cakupan usul fikih yang tadi saya sebutkan ya. Walaupun tidak sama persis. Ada dalam banyak hal dia berbeda, tapi ternyata irisannya banyak sekali. Gitu. Jadi di sana adalah pondasinya kita belajar hukum itu apa, memahaminya seperti apa, dan cara menggunakan hukum itu seperti apa, menafsirkannya seperti apa. Itu landasannya adalah dari mata kuliah
penafsiran ilmu hukum. Gitu. Kita belajar dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Gitu. Itu wajib 4 SKS semester 1 harus ngambil semua. Dan banyak mata kuliah yang nggak terbuka kalau misalnya pengantar ilmu hukum belum lulus. Di UI sama nggak? Kalau di UIN gimana? Ada nggak mata kuliah pengantar ilmu hukum? Ada ya? Oke. Nah ini saya penasaran nih, maaf ya Mbak yang dari UIN ini bakalan sering saya tanya-tanya karena saya pengen tahu aja. Karena belum pernah ketemu yang S1-nya di sana. Saya ada teman yang S2 di sana, tapi S1-nya nggak di sana. Gitu. Nah, jadi begini. Jadi ya secara cakupannya sama. Jadi kayak ketika berikutnya dia belajar hukum pidana, belajar hukum perdata, tata negara dan lain sebagainya. Itu ya paling nggak secara teori ya, mereka tuh punya aturan sendiri, kadang-kadang dia punya kaidah-kaidah sendiri, tapi setidaknya secara teori dan struktur kurikulum, muara dan pondasinya di mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Gitu loh. Ibaratnya orang matematika belajar macam-macam segalanya, integral, limit, aljabar, trigonometri, semuanya bermula dari penjumlahan pengurangan, kali bagi pun dari situ ya. Mungkin mata kuliah yang seperti itulah gambaran kasarnya, gitu. Jadi inilah mata kuliah yang saya udah ada beberapa penelitian tentang mata kuliah ini, dan ya sebenarnya hasilnya juga menarik. Jadi gini, kalau kita browsing di buku-buku itu, kita itu akan menemukan pemikiran-pemikiran ini. Kalau di awal-awal tentang keadilan ada Aristoteles. Kadang-kadang Plato juga disebut. Dari Yunani. Lalu nih ada Hans Kelsen, orang Jerman, Jeremy Bentham, pakar hukum Inggris. Ada juga ini, kadang-kadang Jeremy Bentham bareng sama muridnya disebut John Stuart Mill. Itu juga Inggris. Terus Gustav Radberg, dia orang Jerman. François Génie, gimana nyebutnya nama orang ini, orang Perancis kan gitu. Ya dia pakar hukum Perancis, Apeldoorn orang Belanda dan macam-macam gitu. Dan banyak nama-nama orang yang saya Google itu siapa tuh nggak ketemu gitu loh, karena salah satu buku yang kami pakai itu dia saya nggak tahu kalian pakai nggak dari UI dan UIN buku mengenal hukum karya Sudikno Mertokusumo, kalian pakai nggak? Oh, Prof. Chip ya, oke. Di sana nggak? Textbooknya pakai siapa? Suroso, oke. Suroso saya belum pernah mengkaji. Kalau yang Sacipto Raharjo itu salah satu yang saya teliti itu, gitu. Susah banget cari namanya orang Islam, susah. Nah, tapi bukannya nggak ada. Ada ini yang dipakai itu antara lain Prof. Mukhtar Kusumaatmadja. Saya nggak pernah lihat KTP-nya, cuman namanya Mukhtar, asumsi saya tuh dia Muslim. Asumsi aja. Walaupun saya pernah asumsi gitu ternyata salah. Ada seorang pakarnya hukum Islam, namanya Majid Khaduri. Ternyata bukan Muslim. Gitu. Saya lupa dia orang Lebanon atau orang Pakistan, lupa saya. Libanon maksudnya. Jadi ya gitu. Nah, tapi walaupun kita bicara tentang ada beberapa orang-orang Muslim yang dikutip, tapi ternyata kita itu nggak ada ini. Mereka tuh yang mereka sampaikan itu bukan mengambil dari khazanah kekayaan ilmu hukum Islam, tuh bukan, gitu loh. Jadi ya itu ya dari apa yang mereka pahami, setidaknya nih dari sejauh penelusuran saya, itu apa yang mereka pelajari dari guru-guru mereka, buku-buku rujukan mereka, yang ya Hans Kelsen juga, H.L.A. Hart juga, John Austin juga, yang mereka juga. Lalu mereka membuat buku mereka sendiri, yaitu dirujuk sama buku-buku yang lain. Jadi walaupun namanya Muslim, tapi mereka bukan merujuk kepada khazanah keilmuan Islam, gitu loh. Nah, jadi kayak begitu. Nah, palingan kadang-kadang ya ada yang mengutip ayat Quran, ada,
di bukunya Sudikno Mertokusumo itu mengutip ayat Quran. Tapi cuman untuk mencontohkan norma agama itu apa sih misalnya? Ya udah dia ngutip Quran, ngutip Alkitab, Bible, dia ngutip dari mungkin dari Weda, saya nggak tahu tuh tulisannya jelek soalnya. Maksudnya kayak cetakannya udah jelek gitu loh. Jadi kayak nggak begitu kelihatan tuh apa sih sebenarnya dan nggak ingat saya. Nah, intinya bukan kitabnya Muslim, Nasrani atau Yahudi, tapi kitab lain gitu loh. Untuk mencontohkan agama itu apa normanya. Dan secara tegas dalam buku itu dan dari semua buku PIH yang sudah saya kaji itu menunjukkan bahwa 4 macam norma ini terpisah satu sama lain. 4 norma di Sacipto juga ada kan ya pembagian 4 norma ini, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan sama norma hukum kan. Walaupun saling bisa menunjang, kadang-kadang untuk misalnya supaya norma agama bisa ditegakkan didukung dengan norma hukum. Apa maksud norma hukum? Itu yang ngeluarin pemerintah. Ini memang pola pikirnya adalah aliran filsafat hukum namanya positivisme gitu. Tapi ya panjanglah ceritanya kalau kita mau bahas filsafat hukum. Tapi intinya sekalinya dikutip ayat Al-Quran itu untuk menunjukkan sesuatu yang bukan hukum. Poinnya itu untuk menunjukkan sesuatu yang bukan hukum gitu. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu ya. Kayak susah nyari dari mana khazanah hukum Islam itu ada. Susah, nggak ketemu. Nah, mata kuliah lain gimana? Kalau mata kuliah hukum Islam ya tentulah pasti nyebut hukum Islam gitu loh. Walaupun ini ada kasus menarik ini. Jadi dosen-dosen hukum Islam di kampus kami itu suka cerita gitu loh bahwa kadang-kadang mahasiswa yang santri itu suka ribut sama dosennya setelah ujian. Soalnya mereka merasa jawabannya benar yang dari apa yang mereka pelajari di pondok dulu, kok pas ujian dibilang salah. Ya itulah karena KHI itu beda karena pakainya kompilasi hukum Islam itu beda sama kitab-kitabnya mazhab Syafi'i yang biasa mereka pelajari gitu loh. Jadi ya kayak begitulah. Cuman ya terserah lah, itu masalah ijtihad lah mungkin ya. Wallahu alam. Cuman selain itu secara textbook agak susah kita menemukan rujukan-rujukan pemikiran Islam. Susah. Saya sih belum ketemu. Entah saya emang kurang baca buku atau emang nggak ada. Kecuali di mata kuliah hukum Islam ya. Sampai mata kuliah hukum Islam nggak ada kutipan dari pemikir Islamnya tuh keterlaluan. Walaupun tren sekarang ini buku-buku apa yang diakui tanda kutip ya dianggap sebagai otoritatif itu banyak udah mulai ngutip-ngutip pendapat orang non muslim tentang Islam, tapi itu dianggap misalnya diperlakukan sebagai otoritatif gitu. Nah itulah makanya kayak pentingnya kita ngaji yang benar itu supaya kita tahu sebenarnya ilm dan jahil itu tuh apa sih maknanya yang benar, sehingga siapa sih ahli ilmu atau ulama yang layak kita rujuk gitu loh. Paling tidak dalam keilmuan Islam. Kan gak lucu kita belajar Islam mengakui otoritatif orang yang pendapat orang yang dia aja nggak percaya loh. Masa sih? Nah, walaupun bolehlah kita pakai sebagai perbandingan, tapi jangan dipakai buat otoritas lah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu mata kuliah lain. Jadi kayak emang susah nemunya gitu. Jadi ya itu ya agak menimbulkan pertanyaan jadinya gitu kalau terus terang buat saya gitu loh. Kayak dan saya ini yang menarik adalah kan mahasiswa hukum itu biasanya itu kan stereotipnya adalah kritis. Anak hukum itu kritis gitu. Dia kritis juga, biasanya katanya kritis tuh anak hukum, anak fisip, anak filsafat. 3 itu kalau di UGM paling tidak. Tapi hukum itu seharusnya wah nih hobinya debat nih kalau anak hukum nih, biasanya gitu. Makanya kayak ibu saya juga ketika saya masuk fakultas hukum juga dibilang walah nih kamu udah suka debat masuk hukum, tambah suka debat lagi gitu. Debatin orang tua ya gitulah. Nah, tapi ternyata
menariknya ketika kita bicara tentang kritis, itu kritis itu maksudnya apa? Apa yang dikritisi? Saya curiga mereka itu kritis dalam melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Tapi kan ketika kita mengkritisi sesuatu, kan pasti ada objek kritiknya, lalu ada bahan kritiknya. Nah, bahannya itu ditelan semua. Bahan itu ditelan semua. Misalnya nih, di Fakultas Hukum UGM, ketika kita baca buku Sudikno Mertokusumo itu, dia mengatakan begini. Tadi kan saya udah cerita ya tentang masalah norma agama ya. Nih, coba saya kayak jelaskan kira-kira apa yang dia tulis di bukunya dia itu. Beliau udah meninggal orangnya. Dan kononnya beliau yang pertama kali mengeluarkan istilah hukum perdata, itu katanya beliau. Gitu. Beliau itu mahasiswa pertama di Fakultas Hukum UGM ketika pertama kali ada tahun 40-an, dan sebelum beliau meninggal beliau adalah dosen tertua di Fakultas Hukum UGM. Jadi beliau adalah begawannya kami lah, gitu. Nah, salah satu yang beliau jelaskan di bab norma itu, apa sih karakteristik norma agama? Jadi di situ beliau mengatakan masing-masing norma itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Gitu loh. Yang mana kesimpulannya adalah makanya perlunya norma hukum adalah untuk melengkapi norma-norma lainnya. Gitu. Nah, jadi apa kekurangannya norma agama? Pertama, beliau mengatakan tidak ada sanksinya di dunia, hanya di akhirat. Kedua, hanya memberi kewajiban dan tidak memberikan hak. Ini buat teman-teman yang muslim gatel nggak kalau mendengar saya menjelaskan itu. Tapi seingat saya ya, ini saya juga mempertanyakan diri saya sendiri jadinya. Zaman dulu pertama kali kuliah itu, saya ngulang lagi, jadi 2 kali kuliah itu. Terus saya tanya teman-teman lain, pernah nggak ada yang nanya gitu? Kayaknya nggak gini deh. Pernah nggak ada yang nanya? Nggak pernah. Satu pun nggak pernah saya dengar ada kisah orang tanya, apa iya seperti ini? Nggak ada. Entah karena nggak berani, tapi kalau sekedar nggak berani, masa kami seangkatan, berapa kita seangkatan Den? 300 lebih, nggak ada yang berani dari tahun ke tahun. Serius, nggak ada yang berani. Jadi jangan-jangan kayak ketika kita nerima ilmunya ditelen habis-habisan, nah udah ditelen, udah kenyang, mau protes, nah baru kritis. Jangan-jangan begitu. Ini masalahnya. Nah sehingga sehingga ketika kita bertanya, misalnya nih, kalau misalnya hukumnya itu berbau agama tuh banyak, tapi cara kita memahami hukum itu, ilmu hukumnya ternyata cenderung sangat sekuler. Karena ya yang saya contohkan tadi itu adalah sekuler. Dan by the way, sekuler ini saya bukan ngomong sesederhana memisahkan antara negara dan agama ya. Pemisahan negara dan agama itu tuh cuma salah satu gejala dari penyakit sekulerisme. Sekulerisme itu sebenarnya adalah sebuah pandangan alam. Bagaimana kita memandang realita di sekitar kita. Gitu. Yang pada prinsipnya sekulerisme itu adalah ketika mereka itu pengen membebaskan akal manusia dan bahasa dari pengaruh agama atau apapun yang metafisika. Dan mungkin ya salah satu konsekuensinya yang dikatakan oleh sopo jenenge lali aku. Anak sosiologi. Siapa bapak sosiologi namanya? Agus Kom, ya. Itu ada law of human development atau law of 3 stages, hukum tentang 3 tahapan manusia. Paling primordial itu adalah manusia yang mikir berdasarkan agama. Level 2 dia tinggalin agama, mulai masuk ke metafisika. Lalu kemudian yang paling manusia modern, the modern man, itu berpikir berdasarkan scientific inquiry. Jadi yang tadi itu udah ditinggalin semua, gitu. Nah ini adalah manifestasi sekulerisme. Jadi kayak ini ya, kita bergeser dari makna sekulerisme yang lebih populer, jadi makna sekulerisme yang kita bicara dalam level filosofis, gitu. Nah yang seperti itu. Jadi kalau secara filosofinya aja udah nggak match antara teori hukumnya dengan
hukumnya, kan jadi bingung. Nah makanya jadi kadang-kadang ada banyak hal yang jadinya kita susah menjelaskan. Misalnya nih, ada satu penelitian yang saya lakukan bareng sama dekan kami, itu tentang, sebenarnya judul penelitian itu tentang urgensi masukin konsep HAM Islam ke dalam mata kuliah hukum HAM internasional. Nah salah satu bahasannya itu adalah intinya ada banyak hal yang kalau bukan dengan konsep Islam kita nggak bisa memahami itu. Misalnya tentang penistaan agama. Orang apa ya, jadi beretorikanya tuh aneh-aneh gitu, kayak agama tuh kenapa sih harus dibela? Emang agama tuh harus dibela? Jadi kayak banyak yang saya lihat mahasiswa hukum berdebat entah membela ataupun menolak menolak penistaan undang-undang pasal penistaan agama, level argumennya nggak beda sama netizen gitu loh. Malah kalau udah di level itu yang ingin menghapuskan penistaan agama itu cenderungnya argumennya mereka lebih kuat karena memang mereka menggunakan teori-teori yang dari sononya itu udah sekuler. Paling pol akhirnya kita tuh mau misalnya menyetujui pasal penistaan agama itu super pragmatis, yaitu argumen yang terdengarnya sangat indah, yaitu demi menjalin persatuan bangsa gitu-gitulah. Intinya itu kan bahasa manisnya. Bahasa aslinya itu kalau nggak gitu ntar ribut, intinya kan itu maksudnya sebenarnya kan. Apa itu maksudnya gitu loh? Apakah itu jadi kayak Pancasila nih, sila pertamanya apa sih? Ketuhanan yang Maha Esa. Setengah agama kita ini dibangun atas pemujaan dan pengagungan terhadap Allah gitu loh. Terus ketika kita membela kenapa penistaan agama itu harus dipidana? Biar nggak ribut. Itu argumennya. Serius. Nah kita kayak jadi nggak punya landasan untuk argumentasi itu. Pun ada yang punya landasannya, pas kuliah pasti nggak belajar, nyari sendiri, gitu loh. Bukan gini loh. Buat teman-teman mahasiswa, kuliah itu bukan tempat kalian yang satu-satunya mencari ilmu ya. Cari dari tempat-tempat lain juga. Bukannya saya mau menyalahkan bahwa ilmu didapat dari luar. Cuman masa sih kurikulum Fakultas Hukum tidak memiliki pendidikan untuk memahamkan kita untuk hal-hal seperti ini. Gitu loh. Nyari di luar oke, tapi masa sih kita by design nggak punya? Gitu. Makanya kayak misalnya nih, contoh lain lagi. Tujuan hukum yang kita pelajari ada 3. Coba apa aja mas? Nah, 3 itu. Nah, kemanfaatan itu semua textbook yang saya baca, yang kita punya, entah Sacipto Raharjo, Sudipno Mertokusumo, terus ada Peter Mahmud Marzuki, Ahmad Ali, dan macam-macam, itu pasti bawanya adalah teori utilitarianisme, Jeremy Bentham. Pasti itu. Walaupun nanti ada yang mengkritik itu kayak harus dibarengi dengan teori yang lain lagi dipakainya, tapi selalu contohnya itu yang dipakai, gitu loh. Leading scholar dalam kemanfaatan itu Jeremy Bentham, nggak ada yang lain. Padahal Jeremy Bentham itu bukan cuma sekuler, dia anti agama, gitu loh. Yakin kita mau pakai utilitarianisme ala Jeremy Bentham? Yang nggak harus sih, tapi kalau nggak itu apa yang dipakai? Apa belajar kita? Enggak. Kita punya maqasid syariah loh. Dan teman-teman kita di jurusan-jurusan syariah itu seneng banget sama maqasid syariah. Seneng banget. Dan sekarang salah satu bahasan dalam usul fikih yang paling banyak diteliti, diterapkan di mana-mana tuh maqasid syariah. Tapi anak hukum tuh nggak kenal, gitu. Kita nggak belajar. Kenapa kita nggak ngambil dari sana? Bahkan banyak penelitian-penelitian yang mulai menunjukkan atau paling tidak mengklaim ya, maqasid syariah walaupun labelnya lain, tapi sudah dikenal oleh ulama-ulama Nusantara dari dulu. Kok nggak muncul di materi ilmu hukum? Nah itu. Jadi kita nggak punya alat untuk mengkaji hukum yang bernafaskan Islam untuk masyarakat yang bernafaskan Islam. Bahkan ya, kalau kita mau lebih mendalaminya lagi, emangnya Islam itu bermanfaat cuma untuk yang percaya doang? Atau lebih dalam kita tanya lagi, emang kebenaran itu ditentukan oleh seseorang percaya sama dia atau enggak? Kan enggak.
Jadi sebenarnya paling tidak secara akidah, seorang muslim akan beriman bahwa ilmu apa yang bisa didapatkan dari apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, baik secara langsung atau dikembangkan, itu pasti bermanfaat buat semua. Mana kita belajar, gitu loh. Itu problemnya. Nah, ini Den, di kelas saya salah ngomong. Nggak, nih soalnya dia lagi ngulang kuliah hukum internasional karena sebelumnya nilainya jelek, itu terus ngambilnya kelas saya. Berani banget dia udah kayak bakal dapat nilai bagus aja sama kelas saya. Nah, di kelas saya ngomongnya kasus Gabčíkovo Nagimaros, saya keliru. Yang benar adalah Pulp Mill case, Argentina lawan Uruguay tahun 89. Dia itu sengketa antara lain masalahnya itu dia membahas tentang ini, kerusakan lingkungan. Salah satu hujah yang dipakai oleh para hakim itu adalah kaidah daral mafasid tuqaddam ala daral masalih. Kaidah fikih dia pakai untuk memutus sebuah sengketa internasional antara dua negara kafir. Aduh, direkam lagi. Intinya dua negara yang bukan negara Islam, tapi dia pakai kaidah fikih, gitu. Itu di mahkamah internasional. Kita gimana? Hampir 10 tahun kemudian, saya neliti bareng sama mahasiswa 2 orang. Jadi kita mensurvei di antara mahasiswa, kita pilih yang agamanya Islam tapi bukan anak pondok, gitu. Nah, kita tanya pertama apa sih qawaid fiqhiyah? Itu apa? Tahu nggak? Terus nomor 2, apa yang dimaksud dengan lex specialis derogat legis generalis? Apa artinya itu? Terus yang ketiga, kita tanya apa yang dimaksud dengan khas, am, dan taksis? Apa artinya? Gitu. Nah, menariknya gini loh, saya nggak tahu ya teman-teman di sini ada yang pengalaman nggak untuk melakukan survei lapangan? Kalau ada nih, saya punya pertanyaan. Atau kalau misalnya nggak pernah, coba tanya teman yang pernah. Pernah nggak kalian itu ada pertanyaan yang survei ya atau tidak, terus jawabannya 100% sama? Semua responden sama? Ada apa enggak? Itu pertama. Kedua, pertanyaannya lebih dari satu, semuanya jawabannya 100%. Ini terjadi. Pertama, apa itu qawaid fiqhiyah? 100% nggak ada yang tahu. Kedua, apa itu lex specialis derogat legis generalis? Artinya adalah hukum yang umum khusus mengalahkan hukum yang khusus. Umum, ya. Umum khusus yang menang khusus. 100% bisa jawab. Baik itu yang yang cum laude sampai yang IPK-nya kalau ditanya jawabannya dia ketawa aja, itu bisa jawab pertanyaan itu. Oke, yang ketiga itu bukan kaidah fikih, bukan qawaid fiqhiyah, walaupun judul penelitian tentang qawaid fiqhiyah. Intinya itu taksis itu adalah apa taksis? Ya sama, mengkhususkan sebuah dalil yang umum dengan dalil yang khusus, sama 100% nggak ada yang tahu. Segitu asingnya orang Islam Indonesia dari kaidah fikih, dari ajaran hukum Islam. Ingat tadi saya cerita di awal tentang dosen yang interview saya, yang uji saya waktu tes dosen? Sama lah masalahnya. Segitunya kita nggak tahu. Bayangkan gimana para hakim-hakim atau para aparat hukum ketika mereka menyikapi kasus-kasus terkait Islam, tapi mereka mereka tidak punya landasan landasan teorinya, atau dia punya, cuman jadinya harus belajar di tempat lain, gitu. Jadi ini ketika kita mau bicara tentang tantangan hukum di Indonesia, kita nggak cuman bicara tentang masalah korupsi, itu bukan dibilang itu nggak masalah ya, itu masalah jelas, gitu. Tapi salah satu masalah lain adalah ya seperti ini, gitu. Nah, dan itulah salah satu tantangan kita. Nah, tapi dan ini
ketika ini resistensi yang saya dapat tuh menarik. Kan saya kan sering tanya nih sama kolega-kolega, ini Denny sebenarnya nggak datang nggak apa-apa ini. Nah, jadi ketika saya tanya, ada yang mereka tuh yang iya ya kok nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Nah, masalahnya ketika ngomong nggak kepikiran sebelumnya itu, kalau anaknya emang tukang bolos ya wajar. Tapi ini yang anak-anak rajin, yang super rajin, itu ya kayak gitu juga, gitu loh. Tahu nggak sih, kayak ada orang yang saking rajinnya dia nyatet, itu dosennya ngelawak apa tuh ditulis jobnya. Ini saya bukan sekedar ngarang untuk bercanda ya, itu terjadi, ada, itu memang ada yang kayak begitu. Gitu. Tadinya saya pikir tuh legenda saja, sampai akhirnya saya ketemu saksinya, bener ada yang kayak begitu. Nah, kenapa legendanya muncul? Karena di Fakultas Hukum, saya nggak tahu fakultas lain ya, atau saya nggak tahu di kampus lain, itu ini menjelang ujian yang muncul di tempat fotokopian untuk dibagi-bagi itu bukan cuma slide dosennya, tapi ada yang catatannya rajin, ditekan oleh teman-temannya untuk berbagi catatan, di fotokopi terus dibacain sama yang lain buat bahan belajar, gitu. Ya itulah yang terjadi. Nah, jadi saya pernah dalam berbagai forum saya tuh mempertanyakan ini ya. Ada sebagian yang gitu, kayak mereka yang oh iya ya baru kepikiran. Tapi kemudian ada lagi yang ngomongnya dia malah resisten. Itu saya ada di makalah saya juga sih. Cuman ya intinya gini lah. Ada yang bilang gini, emangnya kita semua Muslim? Kan nggak semua orang Indonesia itu Muslim, gitu. Lucu ya, kayak saya pikir Tata, ya mundur. Lihat nih pemikiran siapa saja yang dipakai. Mereka tuh nggak ada yang protes waktu pemikirnya kayak yang nggak satupun dari kita yang orang Inggris, orang Jerman, orang Yunani, Prancis, orang Belanda nggak ada. Kok mereka nggak ada yang pernah protes waktu kuliah? Giliran saya datang bawa Islam yang dianut oleh mayoritas Indonesia, protes karena dibilang nggak semuanya agamanya itu. Kan lucu, gitu loh. Saya balik begitu, sebagian dari mereka itu juga kaget sih. Oh iya ya, gitu loh. Kayaknya aneh juga nih orang-orang ini kadang-kadang. Terus ada yang bilangnya begini. Gimana daripada yang Islam, kenapa enggak yang lebih universal aja? Nah, yang sekuler itu kan lebih universal kata dia. Lucu gitu loh. Saya tanya balik, pertama, sejak kapan Islam itu diwakili sama yang sekuler? Sejak kapan? Emangnya yang sekuler mau diwakili Islam? Enggak. Ya sebaliknya juga nggak mau lah, gitu loh. Terus yang kedua, ketika dibilang sekuler tuh universal, yang Islam tuh diajak nggak sih, maksudnya kayak ketika ngomong universal gitu? Pernah nggak sih kalian waktu zaman SMA gitu, nggak tahu kalau kuliah gitu, cuma waktu zaman SMA gitu, ada sekelompok anak-anak yang gaul-gaulnya sekolah, terus mereka sepakat, kita melakukan ini ya, terus mereka setuju. Yang lain nggak diajak, tapi lalu mereka misalnya kayak dulu kalau kasus saya di SMA ya, tuh arisan kelas. Yang sepakat tuh mereka doang. Tiba-tiba Senin berikutnya nagihin, loh kan kita semua udah sepakat, gitu. Aneh ya kalau kayak gitu ya. Tapi ternyata kok ada mentalitas seperti itu, dan itu persis cocok untuk mendeskripsikan hegemoni bangsa sekuler atas ilmu, gitu loh. Oh itu panjang lagi bahasannya. Cuman ya kan jawaban resisten seperti itu kan kayak baunya adalah seperti itu. Apalagi mulai ada pemikiran turunannya. Ini saya paling suka ya jadikan ini sebagai contoh. Ingat nggak waktu Pilpres atau Pilgub DKI, semua selalu ngomongnya jangan bawa agama untuk menunggangi politik, jangan menunggangi agama lah, intinya gitu. Itu kalau udah mulai ada yang ngomong berbau agama. Tapi ketika orang ngomongin masalah isu ekonomi, kesehatan,
Apa ada yang bilang janganlah menunggangi isu-isu ekonomi untuk kepentingan politik? Nggak ada yang ngomong kayak gitu, kan? Nah, kenapa perlakuannya itu lain? Kan kesannya kayak agama tuh derajatnya bawah, kesannya kayak primordial sekali, kayak terbelakang gitu loh. Makanya bawa isu yang lain lah, yang lebih modern. Ibaratnya kayak emangnya nanti kalau mau mati gitu terus malaikat maut nanyanya coba selesaikan persamaan kuadrat di bawah ini, kan mana ada gitu. Misalnya seperti itu. Itu tantangannya. Tapi sebenarnya kita tuh peluangnya juga banyak. Pertama, kan irisan ilmunya tuh banyak yang ya beririsan lah secara tema. Jadi sebenarnya ya untuk sebahagian hal, nggak semua. Untuk sebagian hal itu mudah aja menyisipkan muatan dari usul fikih masukin ke pengantar ilmu hukum tuh sebenarnya bisa gitu loh. Minimal supaya familiar, supaya nggak asing gitu. Nah, jadi tuh itu salah satu peluang yang mungkin ada. Terus berikutnya ini potensi lahan penelitian yang besar. Di situ saya nyebutnya lahan yang basah. Cuman ketika saya ngomong basah itu maksudnya kayak intinya banyak benda yang bisa diteliti. Kalau secara finansial itu jelas enggak. Paling nggak belum kalau secara finansial. Gitu. Makanya kayak teman-teman kita yang neliti tentang itu kebanyakan ujung-ujungnya ya tombok. Padahal biasanya kalau penelitian itu harusnya kita yang dapat dana, kita yang dibayar untuk meneliti itu. Biasanya apresiasi terhadap ilmu itu seperti itu. Cuma kalau untuk bidang-bidang seperti ini itu masih agak susah gitu. Tapi tetap aja intinya ada banyak potensi yang terbuka di sana. Dan menurut saya yang paling penting, ini yang paling sangat-sangat penting, itu adalah banyak tumbuhnya lingkar-lingkar pemikiran tentang Islam dan ilmu. Yang mereka tuh bukan bahas hukum secara khusus sih, tapi mereka membahas hal-hal yang sifatnya filosofis dan fundamental, yang mana harapannya dia tuh bisa berdampak pada berbagai ilmu, cabang-cabang ilmu gitu. Misalnya gerakan-gerakannya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dengan islamisasi ilmu. Terus ada yang bikin yang namanya sama, Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, namanya islamisasi ilmu juga tapi beda. Tapi yang pionirnya itu Al-Atas sebenarnya. Habis itu ada ini, kalau di kita yang paling dekat itu ya ini paradigma profetik oleh Prof. Kunto Wijoyo. Itu katanya sih ya yang paling banyak seneng ngebahas itu tuh teman-teman UMS, Universitas Muhammadiyah Solo apa Surakarta sih? 11 dulunya salah. Itu UNS. Ya, Surakarta ya S-nya. Itu mereka yang banyak, dan tapi di UGM ini mulai pengen bahas itu. Cuma yang keunggulannya UMS yang lebih jauh itu adalah fakultas hukumnya udah lumayan sering menggunakan itu. Kalau di UGM saya belum ketemu ya yang lain yang membahas tentang entah paradigma profetik atau islamisasi ilmu itu belum ada gitu. Jadi ya itu sih. Jadi kita punya prospek, punya tantangan. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa ada kemajuan. Nanti silih berganti generasi. Nanti kamu Den kalau jadi dosen Den. Kalau lulus ya. Pengen kan lulus ya? Saya nggak komentar yang itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Mungkin kalau ada pertanyaan, nih monggo kalau mau kontak saya atau mau ini sekalian promo blog. Terima kasih Mas Fajri. Teman-teman, saya kira Mas Fajri secara argumentatif berhasil memprovokasi kita untuk secepat mungkin menyadari ada yang keliru dalam cara kita memahami ilmu hukum, terutama kaitannya dengan hukum Islam dan Islam itu sendiri. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan sebelumnya ada berapa orang nih yang ingin bertanya. Jadi supaya lebih kita bagi ke sesi 1, 2, ada lagi?
dua dulu. Baik, kalau begitu kita beri kesempatan kepada Masnya dulu, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dari Fakultas Hukum UI. Pertama, saya sangat terima kasih dulu sama Mas Adi dan teman-teman dari kantor UPI yang telah mengadakan kajian ini. Karena bagi saya kajian ini itu sebagai pasir, kenapa pasir lah ya, karena sangat jarang sekali membahas tentang hukum dan kaitannya dengan Islam seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin agak filosofis yang ingin saya tanyakan, tapi semoga bisa nanti dielaborasi lebih dalam sama Mas Fadli seperti itu. Saya sendiri melihat bahwa hukum itu kan dia semacam ekses atau akibat gitu. Di baliknya itu ada value-value yang bisa kita pilih atau nilai-nilai yang kita bisa pilih untuk kemudian membentuk suatu norma. Ibaratnya kayak norma, terus teori dan metateori dan sebagainya. Nah, kalau dalam ilmu hukum sendiri, sepembacaan saya ingin kaitkan dengan bagaimana teorinya Al-Atas ketika menyinggung tentang sekularisme. Nah, saya juga berpikiran gitu ya, karena Al-Atas itu menyendirikan sekularisme itu dengan tiga sendi utama, yaitu deconsecration of values, kemudian disenchantment of nature, dan desecration of politik gitu kan. Nah, kenapa kok yang disentuh oleh Al-Atas di situ itu hanya politik? Apakah dalam artian kok nggak ada kayak misalnya desacralization of laws misalnya atau bagaimana dan sebagainya? Jadi kenapa kok di dalam sendi-sendi yang Al-Atas bangun untuk mendefinisikan sekularisme itu hanya politik yang disinggung? Kemudian ketika dikaitkan dengan paradigma positivistik dalam ilmu hukum, itu apakah sebenarnya ada korelasi? Karena pembacaan saya, orang-orang positivistik atau orang-orang yang menganut filsafat positivistik dalam ilmu hukum itu ingin membersihkan hukum sebersih-bersihnya dari anasir-anasir non-hukum. Dan apakah dengan demikian itu sebenarnya ada semacam bagai pinang dibelah dua antara dengan sekularisme gitu? Karena kedua-duanya itu ingin membuat bahwa kalau sekularisme berbicara tentang ya alam itu alam sendiri tanpa ada metafisika di belakangnya, tanpa ada zat-zat supreme being di belakangnya. Sementara orang-orang positif memandang hukum itu ya hukum sebagai ya sudah itu aja, anasir-anasir moral, agama dan sebagainya itu sebaiknya dihindarkan dari hukum karena dapat merusak hukum itu sendiri. Itu apakah ada kaitannya? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ketika saya melihat bahwa memang banyak sekali tokoh-tokoh barat sekuler yang ikut dalam pendidikan ilmu hukum, kalau tanggapan saya mohon dikoreksi, itu mungkin karena paradigma awam kita itu adalah ilmu itu sebagai value free atau ilmu itu dianggap sebagai netral gitu, universal, dan oleh karena itu ketika kita mencatut nama-nama Hans Kelsen dan sebagainya, sebenarnya kita tuh nggak meng-approve keyakinan belief mereka, nggak meng-approve keyakinan sekuler mereka, tapi kita tuh hanya ingin melihat pendapat hukum mereka yang mungkin dianggapnya netral seperti itu. Padahal ya lagi kalau misalnya dikontekskan dalam islamisasi ilmu utamanya Al-Atas seperti yang pernah disinggung Ustaz Syams ketika kuliah mengenai filsafat ilmu itu nggak mungkin netral karena pasti terjebak pada kalau mungkin kalau bahasanya ketika Islam bukan terjebak ya, tapi pasti setiap peneliti itu sudah punya asumsi-asumsi dasar sebelum meneliti sesuatu. Kemudian yang terakhir pertanyaan dan tanggapan saya melihat kalau materi-materi mengenai hukum itu dan yang disampaikan oleh Mas Wajid sekarang itu kan sebenarnya akan banyak menyinggung sisi-sisi filosofis daripada pembentukan hukum. Jadi kalau konsep itu dalam artian kalau konsep kita mengenai ilmu dalam Islam, konsep kebenaran dalam Islam tidak selesai, maka kita akan terjebak pada perangkap-perangkap yang ketika memandang hukum itu sendiri. Jadi memandang hukum itu berdiri sendirinya dan sebagainya. Nah berarti kan sebenarnya kita harus banyak untuk mengkaji tentang bagaimana Islam terlebih dahulu berbicara mengenai apa sih ilmu itu, apa sih kebenaran itu, apa yang dimaksud dengan hukum dan sebagainya, betul-betul dari segi paling filosofisnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Mas Fajri melihat prospek ke depan dan melihat evaluasi-evaluasi ke belakang, apakah hal-hal yang filosofis ini, hal-hal yang memang butuh pemikiran yang mendalam gitu,
terutama dikaitkan dengan ilmu hukum itu akan menjadi hal yang solutif gitu untuk menangani tadi misalnya krisis keilmuan Islam dalam ilmu hukum seperti itu. Itu mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas atas pertanyaan. Mungkin karena pertanyaannya cukup berantai, mungkin kita langsung respon dulu ya Mas. Oke. Mbak nanti setelah ini ya Mbak. Atau nanya di rumah aja lah. Nanya dulu. Itu istri saya ya. Oh alah. Emang kebiasaan. Atau nggak apa-apa deh, satu aja. Oh, iya, paling pertanyaannya cuma satu kan. Kalau boleh saya dulu boleh nggak? Soalnya ada acara mau keluar. Oh. Kalau boleh pandai aja kalau tanya. Saya ngumpet di bawah dulu ya. Kebetulan emang harus keluar duluan. Oke. Hit and run istilahnya. Nama saya Siti Rizkyah dari IMSA. Saya mau nanya pertanyaan yang basic aja karena saya memang bukan backgroundnya dari ilmu hukum. Saya pernah dengar hadis yang bilang bahwa barang siapa yang berhukum selain hukum Allah, maka dia telah melakukan kekufuran. Kalau nggak salah, kurang lebih redaksinya seperti itu. Pertanyaan saya, gimana kita sebagai publik menafsirkan hadis ini? Karena kan kalau hukum sebagai publik ataupun orang-orang yang praktisinya tidak punya kewenangan gitu, unless kita jadi pemegang kuasa untuk menentukan hukum itu sendiri. Jadi gimana kita posisi kita dengan sebagai seorang publik dalam menanggapi hadis tersebut, karena di satu sisi ya itu kan hadis dari Rasulullah gitu loh, nggak mungkin salah gitu. Cuman di sisi lain kita juga sebagai warga negara juga harus patuh sama pemimpin. Itu nomor satu. Yang kedua, gimana hukumnya mengamalkan kalau sebagai orang yang terkena hukum, artinya sebagai orang biasa yang terkena hukum dalam sebuah negara, itu mungkin pertanyaan lain ya. Tapi bagaimana orang-orang yang secara aktif mengamalkan, katakanlah entah sebagai lawyer atau sebagai hakim atau sebagai jaksa, mengamalkan kemudian mengembangkan ilmu hukum itu sendiri yang kontradiktif dengan hukum syariat gitu. Karena saya yakin ada hukum-hukum yang bukan muamalah, mungkin yang hukum muamalah memang Islam tidak mengatur, jadi kita bebas aja mau bikin hukum kayak apa. Cuman saya yakin ada hukum-hukum kayak misalnya hudud atau ya hukum-hukum yang memang sudah ada lah dalam syariat. Apa hukumnya menjadi orang-orang yang mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu hukum tersebut? Karena kalau di bidang ilmu saya, golongan syariah kan orang-orang yang mau makan, mau bersaksi, mau yang semua orang yang terlibat dalam aktivitas riba itu dapat juga dosanya. Nah, gimana nih untuk penerapan hukum sendiri? Oke, ya karena beliaunya mau pergi, saya jawab dia dulu nggak apa ya? Ini udah nyusup, pertanyaannya berbahaya, gimana ini? Pertama, tentang ini barang siapa yang berhukum selain dengan yang diturunkan oleh Allah, itu dia jatuh pada kekufuran. Saya belum pernah dengar hadis yang seperti itu. Jadi wallahu alam. Tapi ada ayat Quran yang seperti itu, gitu loh. Al-Maidah 44 ayat itu ayat 44 di ujung bawahnya. Nah, ini mungkin susah ya kalau kita mau membahas dengan agak mendalam, agak susah. Cuman di sini dia itu bersifatnya adalah batiniah, gitu loh. Sepemahaman saya ulama menafsirkan ini adalah masalah batiniah. Apakah kita mengimani bahwa ada hukum lain yang lebih baik daripada yang diturunkan oleh Allah, gitu. Jadi dia bukan masalah amaliyahnya, gitu. Jadi ketika kita sebagai seorang individu di masyarakat, ketika ada hukum yang seperti itu, prinsipnya itu bukan urusan kita, gitu loh. Jadi apa yang ada ya terima sajalah, gitu loh. Kecuali dalam hal-hal yang kita masih bisa lakukan, ya misalnya nih, kalau kita hidup di Amerika Serikat, kan pernikahan sesama jenis itu legal, ya jangan, gitu loh, jangan. Terus jangan mentang-mentang di Amerika, terus nikah itu kan kayak yang penting pergi ke pencatatan sipil apa kok kayak mudah sekali untuk cari hakim. Terus mentang-mentang kayak gitu rukun nikah nggak dipenuhi gitu, ya jangan. Jadi ada hal-hal yang kita sebagai orang awam, sebagai masyarakat bisa, itu ada yang bisa kita lakukan paling tidak. Bayar zakat, sholat 5 waktu, itu kan masuk dalam hukum loh. Karena dia masuk bab fikih juga ya, gitu. Jadi ya sesuai kadarnya yang bisa aja. Nah lalu
tentang bagi aparat hukumnya nih. Nah, kalau pengacara itu ada gini loh, saya tuh bukan, jangan anggap saya ini majelis fatwa ya. Ini tadi saya kayak cuma menjelaskan apa yang saya pahami dari apa yang dikatakan para ulama tentang dalil ayat tersebut. Ayat-ayat karena nggak cuma satu. Dia kayak dari beberapa ayat disimpulkan gitulah. Nah, terus kalau pengacara itu nggak masalah. Prinsipnya nggak masalah karena ini buat teman-teman non hukum ya, pengacara tuh bukan tugasnya membelain orang bersalah biar bebas loh, bukan. Tapi orang dalam proses hukum dia tuh memiliki hak-hak juga, gitu. Misalnya nggak boleh disiksa untuk ngaku. Contohnya simpelnya ya, kalau mau dibahas panjang. Jadi kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Walaupun ada batas-batas yang jangan sampai dilakukan, misalnya jangan bohong, jangan menyembunyikan alat bukti, misalnya kayak begitu-begitu. Ada berapa batasan-batasan. Pengacara nggak apa-apa, kalau menurut fatwa ulama. Nah, sedangkan kalau misalnya para hakimnya, nah di sini banyak silang pendapat. Ada yang bilang ya nggak boleh, karena dia menerapkan hukum yang bukan diturunkan oleh Allah. Tapi kemudian ada lagi yang berargumen begini, kalau misalnya nih udah sistemnya terlanjur non-Islami, ya daripada kita tidak ada sama sekali keislaman di sana, mending kita ada di sana untuk menutupi mudarat yang lebih berat gitu. Jadi setidaknya dari sedikit hukum yang ada, kita usahakanlah memasukkan sebanyak mungkin hukum Islam sejauh mana yang kita bisa. Walaupun pasalnya mungkin nggak bisa, tapi mungkin penafsirannya bisa. Misalnya begitu. Atau setidak-tidaknya diterapkan dengan jujur. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ada silang pendapat gitulah. Oke? Mudah-mudahan itu menjawab. Go. Enggak. Sama-sama. Oke. Nah, ini pertanyaan yang berbahaya untuk dijawab di depan kamera ya masalahnya. Ntar saya dibilang anti NKRI lagi. Saya pernah tahu dilaporin ke dekan dibilang pro ISIS, tahu nggak sih? Itu kasusnya mahasiswa tuh bercanda. Saya kayak ada dosen itu bercandain saya pro ISIS. Mahasiswanya ngerti kalau itu bercanda, dia bercanda sama orang tuanya. Kayaknya orang tuanya nggak ngeh kalau itu bercanda. Akhirnya orang tuanya tuh ngirim email ke wakil dekan kami. Gitu loh, saya dilaporin. Tapi wakil dekannya untung kenal sama saya gitu. Jadi ya kita ketawa aja sih. Makanya itu ya, zaman sekarang ini harus hati-hati. Nah, kepada Mas Raffi. Nah, yang pertama, kenapa Alatas nyinggung politik saja, tidak hukum? Beliaunya masih hidup, mungkin kalau mau ditanyakan langsung. Saya nggak tahu ya. Saya belum pernah tanya gitu. Nah, cuma dari apa yang saya pahami ya, hukum dan politik itu kalau dulu guru-guru kami mengatakan itu kayak dua sisi mata uang yang sama. Ada lagi mengatakan bahwa hukum dan politik itu ibarat kembar siam yang nggak bisa lepas tapi nggak akur gitu loh. Jadi kayak mungkin dianggapnya satu paket mungkin loh, wallahu alam gitu. Itu ya sekedar penafsiran saya sependek yang saya pahami dari Alatas. Tapi ya kalau misalnya ada penjelasan lain yang bisa saya dapatkan, ya mungkin ya ntar misalnya saya bagi, atau kalau misalnya Mas Raffi dapat duluan nanti saya tolong dikasih tahu. Cuman ya ini sih masalahnya, kan cabang ilmu tuh ada banyak toh, kan ada banyak cabang ilmu. Maksudnya kadang-kadang pertanyaan begini terdengar seperti kita sirik aja nggak disebut gitu. Ntar kayak hukum yang disebut, ntar orang politiknya yang ngomel kayak kok kita sih nggak disebut gitu. Nggak, jadi saya nggak tahu ya kayak apakah memang Alatas merasa ya itu yang representatif gitu. Misalnya itu pertama. Terus kedua, masalah positivisme dan sekulerisme. Nah, ini yang salah satu yang belum terlalu saya kaji secara serius. Cuma ketika kita bicara positivisme secara umum, kita kan berbicara tentang sebuah epistemologi yang sekuler. Sebenarnya seperti itu. Makanya kan ketika Auguste Comte itu bicara tentang manusia modern, itu kan the positivistic man gitu. Kok istilahnya sama? Kenapa istilahnya sama, positivisme? Nah, ini mungkin yang perlu dicek juga itu adalah apakah ini muncul dalam spirit yang sama? Karena saya curiga tuh mungkin iya. Mungkin muncul juga. Cuma
ini mungkin harus saya baca-baca lagi. John Austin ketika dia berbicara tentang comment theory, itu dia membahas juga tentang hukum Tuhan. Dan dia mengatakan itu adalah kalau nggak salah ya, dia tuh salah satu contoh hukum yang sejatinya hukum, gitu loh. Di samping oleh negara. Karena kan intinya dari yang berdaulat mengeluarkan aturan. Nah, Tuhan tuh berdaulat ya menurunkan aturan, gitu. Jadi kalau Austinnya sendiri nggak tahu ya apakah belum saya dalami kalau beliau itu sekuler atau tidak. Tapi paling tidak nampaknya dalam perkembangannya yang terjadi memang jadi sekuler memang. Tapi mazhab hukum yang lain itu juga tidak bebas dari sekulerisme juga sih, karena kayak di sekitaran periode yang sama kan kita ada Jeremy Bentham dengan dengan utilitarianisme. Itu bukan positivisme tapi sekuler juga. Jadi kalau dibilang setali tiga uang ya mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Tapi mungkin ya kan positivisme itu kan muncul di sekitar akhir abad yang hukum ya. Itu akhir abad 18, abad 19 kan sekitaran situ. Kan itu juga ketika ilmu pengetahuan itu habis-habisan tersekularisasi kan mungkin ya itu kalau nggak salah tuh periode yang sama. Jadi mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang bisa koreksi ya. Jadi minimal dia terlandasi, sangat mungkin dia terlandasi kalau bukan satu paket. Itu wallahu alam. Nah, terus yang masalah ilmu itu bebas nilai gitu, yang padahal kalau kata al-atas itu tidak bebas nilai. Itu menarik sih, maksudnya kayak ya perdebatan tentang ilmu itu bebas nilai atau tidak. Jadi ketika Kelsen itu dikutip oleh Mahasiswa Hukum Indonesia itu adalah karena dia bebas nilai menurut mereka, kan padahal al-atas itu bilangnya seperti itu. Saya kok mikirnya bisa jadi ya begitu masalahnya, tapi kok saya curiga sebenarnya masalahnya itu lebih sederhana, yaitu emang kagak belajar aja yang lain gitu. Karena kalau nggak salah saya pernah lihat di buku tahunan kami itu angkatan pertama siapa yang ngajar di Fakultas Hukum UGM zaman nggak enak, zaman agresi itu semua gelarnya Meister gitu loh, S2 Hukum Perguruan Tinggi Belanda gitu. Ya berarti ya mungkin mereka emang kagak tahu aja. Jadi kalau mereka nggak tahu kan nggak akan mereka ajarkan kalau mereka nggak tahu kan gitu. Jadi ya itu aja penjelasannya. Jangan-jangan begitu. Karena ngertinya itu ya udah itu yang diajarin. Coba mereka ngerti hukum Islam, mungkin mereka ajarkan. Jangan-jangan begitu. Saya curiganya seperti itu sih sebenarnya gitu. Karena banyak pengajar hukum, paling nggak yang sekarang, mereka itu yang diajarin itu nggak ada sama sekali berbau Islam, tapi orangnya itu soleh. Orangnya soleh-soleh, paling nggak kelihatannya. Nggak tahu ya, ternyata yang dibaca tuh durmu kuntilanak atau apa, saya nggak tahu ya, gitu. Tapi jangan-jangan penjelasannya sebenarnya lebih sesederhana itu, gitu. Wallahu a'lam, gitu. Terus yang terakhir, nah ini yang memang sangat menarik. Nah inilah kan makanya kalau al-atas itu kan daripada masuk ke dalam ilmu cabang-cabang ilmu kan beliau di pondasinya dulu. Jangan-jangan memang seperti itu? Jawaban saya adalah ya. Memang rasanya harus mulai dari kita ngerti tentang konsep ilmu, konsep kebenaran dan lain-lain, gitu. Karena ketika kita melihat resistensi yang ada dalam islamisasi ilmu, nggak usah syariatnya deh. Oke lah, mungkin ya walaupun ya sebagai seorang muslim kita punya pendapat sendiri ya, punya keimanan sendiri. Cuman untuk orang yang agak awam atau non muslim, mungkin kita bisa memaklumi ya kenapa mereka nggak bisa nerima hukum rajam misalnya atau hukum potong tangan, mungkin kita bisa maklumi itu. Cuma kalau paling nggak secara ilmu hukumnya, gitu, paling nggak secara ilmu hukumnya, resistensi yang saya dapat itu ya berakar dari worldview, emang dari pandangan alam. Jadi mau nggak bisa dihindarkan. Ya kemungkinannya ada dua. Satu, ya memang dari awal. Kedua, itu ya paling tidak, kalaupun belum jadi kayak kita nyerang dari bawah, lalu nyerang dari tengah. Jadi dalam mata kuliah yang ada, ya
mulai selipin biar orang familiar gitu. Misalnya nih, dulu saya waktu ngajar pengantar ilmu hukum, saya disuruh mengajarkan tentang penemuan hukum, di mana di situ kan ada, saya nggak tahu apakah di UI atau di UIN itu metode kuliahnya sama, cuman kita belajar ada penafsiran historis, gramatikal, penafsiran komparatif dan lain-lain. Itu saya biasanya ya kalau di dalam textbook itu contoh-contoh yang diberikan itu pasti kalau nggak hukum Indonesia, hukum Belanda gitu, pasti dua itu. Nah, saya selalu berikan 3 contoh, hukum Indonesia, hukum internasional, dan hukum Islam, untuk menunjukkan bahwa Islam itu kita mengenal loh metode-metode penafsiran ini, walaupun kadang-kadang kita mengenalnya entah bentuknya kaidah fikih atau misalnya dia itu adalah kaidah-kaidah usuliyah yang lain gitu. Intinya biar kenal kalau Islam tuh ada loh beginian, biar mereka familiar dulu gitu loh. Jadi ya dua arah. Nah makanya itu nih ya mohon doanya juga. Ini saya juga lagi nyusun buku gitu, yang intinya ya tentang, saya sebenarnya nggak suka ya label filsafat hukum Islam ya. Cuman ya semacam itulah gitu loh. Dan di draft buku itu, sekarang masih draft, dia masih banyak minta masukan. Itu pembahasan tentang hukum kayak siapa yang menetapkan hukum, sumber-sumber hukum itu tengah ke belakang. Pertamanya itu ya masuk worldview dulu, nggak bisa dihindarkan sih memang gitu. Makanya ujian yang paling besar sebenarnya itu sabar sih. Ujian terbesar itu sabar. Makanya kayak orang-orang di bidang ini ya, itu mereka harus berdamai dengan dirinya sendiri, dengan pengetahuan bahwa mereka tidak akan hidup untuk melihat karyanya itu berhasil. Makanya kan kayak kok ini saya dengar dari orang lain gitu, cuman nggak dengar langsung, cuman katanya Al-Atas itu mengatakan Islamisasi ilmu ini baru akan berhasil, saya lupa 3 atau 5 generasi. Mas Arwin pernah dengar nggak ini? Nggak ya, kayak ada pernah bilang sama saya kalau nggak 3 generasi 5 generasi, karena emang panjang waktunya gitu loh. Jadi ya itulah gitu ya, kita cuman ya ketika kita baca Malik Yaumiddin ya, kita cuma bisa berharap saat itu kita tuh Allah izinkan kita untuk bilang ya saya tuh udah usaha gitu loh. Ya paling gitu sih. Gitu loh. Jadi ya harus sabar. mau nggak mau gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya. Monggo kalau ada yang lain. Silakan teman-teman, masih ada satu kesempatan. Kita akan maksimalkan waktu sampai mentok barangkali ya, karena tadi kan kita terpotong oleh hujan juga. Silakan teman-teman. Monggo Mas Najmi atau Mas Arwin. Dia ketika ngajarkan kayak gitu, jadi kayak secara kurikulum itu kayak memang dijajah kurikulum, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu terkait dengan hal itu. Jadi ya cuman di kelas dia tetap disampaikan yang agak aneh juga. Saya kurang tahu ya, saya apakah itu memang kalau sebagai dosen itu memang nggak bisa lepas gitu dari kurikulum yang harus diajarkan atau seperti apa kan? Bayangan saya itu yang dosen sebagai dosen kan agak leluasa sebenarnya untuk mengungkapkan pikiran itu. Kayak kalau di PB juga kayak
berikan mata pelajaran yang mata kuliah yang sifatnya basis dasar dan segala macam. Nah, mungkin atau gimana kalau dari Mas sendiri ini lebih ke pengalaman aja sih, dan mengamati lah kolega-kolega ini kira-kira memang ada kayak semacam atau memang secara itu tadi waktunya memang bermasalah atau sebenarnya ya dia sebenarnya soleh gitu, hanya memang nggak tahu harus ngapain gitu. Ya itu pertanyaan yang menarik ya, kayak kok bisa gitu. Jadi ini ya wallahu alam ya, ini saya kayak ya mungkin ya pengalaman pribadi dan ngelihat kolega-kolega saya aja ya. Itu lebih kepada ya emang nggak tahu aja sih gitu loh. Karena misalnya nih kita kapan, teman-teman masih ingat nggak kapan pertama kali diajarin bahwa makan babi itu haram? Atau kalau sholat sehari itu 5 waktu gitu, waktu zaman SD. Nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman di rumah udah diajarin ya oleh orang tua, tapi di sekolah khususnya bukan pondok itu ya adalah kan ya kita belajar kayak terus kayak kepentingnya kejujuran dan lain-lain begitu. Tapi belajar nggak larangan memilih memimpin non muslim misalnya itu belajar nggak? Atau ketika kadang-kadang tafsir dasar kayak kita bahas Al-Fil kan waktu SD atau SMP gitu ya, baca surat pendek terus ada itunya gitu. Tapi ketika kita bicara tentang masalah yang dalam tanda kutip yang gede-gede, yang urusan negara kayak masalah hukum apa, saya kok ngerasanya nggak inget ya. Tapi saya tuh waktu SD sampai SMA tuh emang sering bolos sih ya gitu. Jadi entah emang sayanya doang yang enggak atau gimana gitu, emang nggak belajar. Jadi ketika mereka sampai ke dunia kuliah, mereka kan dapat ilmu apa segala macam. Ya mungkin mereka tuh udah terbiasa ya, kayak ketika belajar satu mata pelajaran ya nggak mikirin mata pelajaran yang lain. Mungkin seperti itu. Plus level pelajaran agamanya kan nggak nyampe jauh, gitu loh, nggak nyampe jauh. Terus kayak karena sekian tahun mereka belajarnya itu aja, ya kan mereka ngajar apa yang mereka tahu. Kalau nggak tahu kan ya nggak diajarin, simpelnya gitu. Jadi sebagian yang saya lihat itu masalahnya seperti itu. Jadi kayak misalnya nih ketika saya tanya sama kolega saya yang ya jangan sebut nama lah, intinya dalam satu bidang. Saya tanya kenapa nggak, kan di Islam kan ada nih tentang bidang ini. Saya sebutin masalah A, B, C, D, E segala macam. Terus mengatakan oh iya ya itu penting juga. Masalahnya sulit untuk kita bahasa Indonesianya unlearning. Banyak yang kita pelajari itu mulai dari nol itu susah gitu. Nggak banyak dari kita yang berani melakukan itu masalahnya. Udah di zona nyaman. Jadi kadang-kadang istilahnya kayak dalam tanda kutip pembicaraan meja makan lah. Kayak di meja makan kan kadang-kadang kita tuh kayak satu negara masalahnya kita bahas semua, tapi kita meninggalkan meja makan udah lupa tuh udah gitu. Akhirnya jadinya seperti itu. Jadi ya satu ya memang mungkin ya yang saya temukan ya emang nggak tahu aja. Kedua misalnya karena memang ilmunya nggak sampai ke sana. Terus ya kedua girohnya itu nggak terpantik, belum terpantik. Karena kan ya setiap orang itu apa yang saya pahami ya semua orang tuh punya giroh pasti. Tapi girohnya sama apa gitu loh, kan gitu. Jadi ya dua itu sih. Kemudian ya tiga ya world view gitu. Karena world view-nya ketika bicara masalah pendidikan, mereka kayak mungkin ya tidak melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tuh dampaknya tuh panjang sekali ke depan bagi orang-orang yang diajarin. Mungkin mereka kayak hanya sekedar ya this is my job, I'm going to do it. Mungkin ya ada yang seperti itu gitu. Karena ada loh dosen-dosen kayaknya dari zaman Pangeran Diponegoro yang ngajarnya itu aja materinya, nggak pernah berubah. Ada ya kayak begitu gitu. Sampai kita ada bercandaan tentang dosen-dosen yang begini tuh di antara para mahasiswa dulu ya. Ini nggak akan saya sebut persisnya apa karena kalau saya kasih contohnya pasti langsung tahu orangnya, repot soalnya direkam. Jadi ya itulah. Jadi ya itu sih kayak campur antara masalah worldview, masalah tradisi akademik yang memang seperti itu.
Karena kayak mau nggak mau, ini mungkin salah satunya kenapa kita harus sabar banget. Karena itu kayak kita udah kadung belajar banyak sekali, kayak kita harus kayak belajar ulang satu dari nol itu berat ya. Saya nggak tahu ya kalau buat untuk ukuran seseorang yang S1 yang teknik nuklir terus kemudian pindah ke magister manajemen itu itu sih penanya ya. Itu ya mungkin beda ya. Cuman ini orang udah S1, S2, S3 hukum, terus tiba-tiba kayak dia harus menerima bahwa semua yang dia pelajari itu ada kekeliruan perspektif. Itu berat loh. Orang tuh enak banget di zona nyaman ya masalahnya. Makanya kayak bersyukur buat kita yang kalau misalnya zona nyaman kita itu ya mudah-mudahan ya sudah ada di jalan yang lurus, mudah-mudahan gitu loh. Itu nikmat yang sangat besar. Nah, jadi ya mungkin itu juga salah satu di antara masalah-masalahnya sih. Dan ya insentif juga. Karena kadang-kadang kalau kita bicara tentang proyek penelitian kayak gitu-gitu, itu kan bicara masalah dana tuh. Nampaknya orang-orang yang penelitian yang tentang hukum itu, yang lahannya basah-basah itu ya bukan di bidang ini ya. Misalnya bukan itu. Pun ada yang di bidang ini, itu biasanya geng sebelah dalam tanda kutip. Gitu. Beda geng. Jadi itulah. Susah ya ilmu aja kita main geng-gengan ya, cuman ya adalah mental tukang pukul ya kayak gitu. Jadi mungkin itu ya Mas ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Mas Fajri. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Barangkali diskusi kita pada sore hari ini kita pungkaskan karena keterbatasan kita dengan waktu. Dan pekan depan insya Allah kita masih dibersamai dengan Mas Fajri dengan topik bahasan yang mungkin lebih spesifik tapi masih akan tetap berpijak dengan ide ini. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar untuk La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.